Mau diajak jalan-jalan ya Mas ya? Oke, silahkan. Lucu pemirsa. Mau diajak kemana Mas? Oh, diajak pulang ke kandang. Ini kak turun ya ini. Biasanya kalau monyet turun kayak gini tuh pertanda apa Mas? Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Di video kali ini saya ingin ngajak kalian untuk explore wisata di Kaliurang pemirsa. Kebetulan saya belum pernah mengeksplor wisata Kaliurang secara utuh. Nanti saya ingin ngajak kalian untuk mencari objek-objek wisata di Kaliurang itu sekarang seperti apa kondisinya. Nah ayo pemirsa ikuti saya, kita menuju ke Kaliurang sekarang. Ayo pemirsa, sekarang saya ajak masuk dulu ke Suraluka Zoo. Jadi ini kebun binatang mini. Ini cocok sekali kalau kalian bawa anak-anak atau keluarga. Jadi konsepnya adalah kebun binatang tetapi mini pemirsa. Dan letaknya ini tidak begitu jauh dari Museum Gunung Merapi, kurang lebih 2 kilo. Kemudian untuk yang baru dari Suraluka Zoo ini akan ada hewan baru alpaka ya. Jadi pasti kalian suka karena alpaka ini bentuknya lucu ya. Jadi bulunya agak tebal, dia hampir mirip kayak unta tetapi tidak sebesar unta ya. Dan ini lucu sekali hewannya. Wah, kebetulan ini pas alpakanya keluar pemirsa. Mau diajak jalan-jalan ya Mas ya? Oh, mau masuk ke kandang. Oke, silahkan. Ini alpaka putih, objek baru dari Suraluka Zoo-nya. Lucu pemirsa. Oh, ini yang hitam. Iya. Mau diajak kemana Mas? Pulang ke kandang dulu. Oh, diajak pulang ke kandang. Nah, ayo pemirsa, sekarang saya ajak masuk dulu ke Suraluka Zoo ini. Kita cari tahu tiket masuknya berapa ya. Nah, ini pemirsa, kondisi di bagian depannya. Cantik ya, banyak sekali kebun bunganya di sini. Dan ini dijual ya. Ada anggrek-anggrek. Wih, keren ini pemirsa. Begitu masuk, itu kita sudah langsung disuguhkan dengan aneka bunga. Ini, mantap ini. Wih, ada hiunya juga di sini. Luar biasa pemirsa. Ada hiunya. Kemudian ini selfie spotnya juga cakep sekali nih, Suraluka Zoo. Jadi masuk di depan ada banyak sekali yang bisa dijadikan tempat untuk foto. Keren pemirsa. Nah, untuk yang air tawar ini juga di sini ada macam-macam ikannya. Lalu juga di sini ada interaktif zoo ya. Mantap ini, ikannya gede-gede. Oh, ini kalau bawa anak mesti seneng pemirsa ke sini, bawa keluarga. Terawat sekali, pemilihan warnanya, cahayanya. Keren sekali ini. Nah, ini kayaknya saya harus nyari pengelolanya. Kita cari infonya pemirsa. Ayo pemirsa, kita temui pengelolanya. Kalau mau masuk sini sekarang tiketnya yang terbaru berapa ya? Serta ada promo nggak kalau mau lebaran atau puasa kayak gini? Ayo pemirsa, ikuti saya. Ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Eva. Mbak Eva. Iya. Mbak, kalau sekarang tiket Suraluka Zoo itu berapa Mbak? Untuk selama Ramadan ini untuk tiket masuknya masih promo pembelian 1 gratis 1 dengan harga 30.000 per orang ya. Iya. Kalau anak-anak Mbak? Anak-anak mulai 1 tahun ke atas sudah kena tiket. Oh oke. Terus yang baru dari Suraluka Zoo ini apa Mbak sekarang? Yang baru nanti ada alpaka, ada kapibara, tapi masih dalam proses pembangunan ya Pak. Nanti lebaran bisa bukanya. Kalau biasanya orang kesini itu yang dilihat di dalam apa sih Mbak? Di dalam nanti ada hewan-hewannya Bapak. Kalau nanti di greenhouse ini kita free masuknya. Kalau yang di dalam nanti ada reptil, ada mamalia juga, dan wahana juga. Oke, kalau hari Minggu Mbak tiketnya naik nggak? Hari Minggu sama, 30.000. Kalau lebaran Mbak besok gimana? Lebaran sama Bapak 30.000, tapi untuk yang pembelian 1 gratis 1 kita sudah tidak berlaku ya Pak ya. Hanya selama Ramadan aja. Matur nuwun ya Mbak ya. Nah pemirsa, untuk lokasi wisata di daerah Kaliurang selanjutnya adalah Merapi Park ya. Ini lokasinya ada di dekat Museum Gunung Merapi. Di sini cukup luas ya di bagian dalam. Nah, di Merapi Park ini kalian bisa melihat landmarks. Ini adalah replika patung-patung terkenal di dunia.
kemudian ada water park, ada cat house, ada rabbit farm, ada Indian village juga ya. Ayo kita tanyakan ke pengelolanya sekarang apa yang baru di sini dan sekarang harga tiketnya berapa. Boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Rizka. Mbak, kalau sekarang Merapi Park ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk selama bulan Ramadan kita buka dari jam setengah 9 sampai jam 4 sore. Hari biasa Mbak? Hari biasa sama weekend sama Kak. Kalau tiketnya terbaru berapa Mbak? Untuk tiket saat ini harganya 35.000. Untuk anak kecil usia 2 tahun atau tingginya 80 cm sudah satu tiket Kak. Itu sudah include 3 area. The World Landmark, Kids Water Park sama Dino Park. Oke. Kalau yang baru Mbak di sini apa ya? Dino Park Kak, replika dinosaurus. Jadi menikmati sensasi berfoto dan berinteraksi dengan dinosaurus gitu. Lalu ini Mbak, untuk Lebaran besok itu ada promo nggak di sini atau mungkin ada tiket khusus? Untuk selama Lebaran belum ada sih Kak. Untuk saat ini masih sama. Oh oke. Matur nuwun ya Mbak, saya mohon izin untuk lanjut. Nah pemirsa, karena di Kaliurang ini objek wisatanya ada banyak, lokasinya ini ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, maka supaya lebih gampang, saya ingin ngajak kalian untuk ketemu dengan teman saya yang punya bisnis tour and travel. Nah, ini saya sudah ketemu dengan beliaunya ini. Halo Pak. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Siang Pak. Namanya siapa Mas? Nama saya Yusdi Pak. Mas, ini tour and travelnya namanya apa? Jogja Trip. Jogja Trip Tour and Travel ya. Soalnya kalau kita pakai ojek online itu harus berkali-kali pemirsa. Jadi gonta-ganti kendaraan ya. Mungkin kalau di dalam kota dan kalian berhenti beberapa kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau ke Kaliurang, saran saya memang pakai jasa Tour and Travel. Ayo Mas, kita menuju ke Kaliurang ini. Ayo Pak. Ya, siap. Nah pemirsa, saat ini kita menuju ke arah Museum Gunung Merapi ya. Di depan itu sudah kelihatan museumnya. Museum Gunung Merapi ini berisikan tentang sejarah Gunung Merapinya, kemudian sejarah Jogja ya, waktu terjadi letusan itu seperti apa. Cukup lengkap di situ dan menarik pemirsa. Dan ini memang digunakan untuk study tour biasanya. Jadi Museum Gunung Merapi ini saat ini sedang dalam tahap renovasi pemirsa. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Nah, kita tunggu nanti hasil renovasinya seperti apa. Karena menarik pemirsa. Saya pernah ngajak keluarga masuk ke dalam dan memang kita jadi tahu bagaimana kondisi Merapi dari waktu ke waktu. Kemudian sejarah letusan itu ternyata cukup banyak kenangannya. Cukup banyak peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah pemirsa, ini saya sudah berada di objek wisata alam Kali Kuning Plunyon ya. Saya berada di tempat parkirnya. Parkirnya cukup luas ya. Jadi menuju ke sini ini tidak jauh dari Retribusi menuju Kali Adem tadi. Tinggal ke kiri nanti. Jembatan ini dipakai untuk syuting film KKN di Desa Penari. Karena memang jembatannya bagus pemirsa. Suasananya itu sangat alamiah dan indah sekali. Yang ini jembatan Plunyon itu masih ditutup pemirsa karena memang ini masih statusnya belum aman untuk dikunjungi karena status Merapi. Jadi ini masih belum bisa dipakai untuk menerima wisatawan. Tapi sifatnya ini hanya sementara pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian ke sini ini mungkin bisa cari info dulu lewat Google ya. Yang jelas ini bukanya setiap Senin sampai Minggu itu jam 9 sampai jam 3 sore. Dan ini tidak boleh masuk sebelum jam 9 dan setelah jam 3 sore. Oke, jadi arahnya itu ke sana itu pemirsa. Oke, sayangnya kita tidak bisa tunjukkan ke kalian. Nah pemirsa, ayo ini kita lanjut pemirsa karena masih ada beberapa objek wisata yang harus kita kunjungi. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah ini kita memasuki daerah Telaga Putri ya. Kaliurang itu dari dulu sekarang ya kayak gini ya Mas ya. Kayak gini. Yang saya ingat kalau Kaliurang itu adalah kalau habis ujian itu biasanya kita ke sini untuk menenangkan pikiran. Kalau habis ujian akhir semester gitu. Sama teman-teman kita ke sini kadang makan sate kelinci gitu, nongkrong di sini. Nah, ini adalah area Telaga Putri saat ini. Sepi pemirsa karena ini saya ke sini sudah agak sore. Di sana ada Taman Tradisional Merapi dan di depan kita itu ada banyak sekali monyet-monyetnya. Ini Kak turun ya ini biasanya kalau monyet turun kayak gini tuh
Pertanda apa Mas? Kecuali kalau turunnya itu sudah sampai ke bawah gitu lah, itu yang tanda tanya. Kalau ini mereka memang biasa turun, Pak. Di sini. Iya, banyak di sini memang. Taman wisata Hutan Merapi ini memang lagi ditutup, Pak, sementara karena Merapi kemarin kan. Dan jaraknya ini kan dekat sekali, hanya 3 kilo dari Gunung Merapi. Ada kulinernya pemirsa, yang jelas Kaliurang itu selalu identik dengan jatah tempe ya dan sate kelinci di sini. Iya, karena memang ini kondisinya masih belum begitu stabil ya Merapi. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Nah, yang saya penasaran itu Mas, itu kalau misalnya wisatawan ke sini terus tidak pakai tour and travel, mereka biasanya pakai apa ya kendaraannya? Transportasi online biasanya, Pak. Bukankah itu jadinya lebih mahal ya? Lebih mahal hitungannya, Pak. Alternatif lain Mas, kalau ke Kaliurang selain pakai ojek online dan tour and travel pakai apa Mas? Paling kalau yang biasa backpackeran, Pak, itu mereka sewa motor. Oh oke, sewa motor ya. Kendalanya Mas kalau sewa motor? Kalau pas hujan sih ya, agak repot ya. Ya kalau pakai motor juga paling cuma hanya berdua, Pak ya. Gak bisa bawa keluarga banyak ya kalau pakai motor ya. Iya betul. Terus untuk wisata di Kaliurang ini Mas, wisata yang satu arah itu wisata mana saja Mas Yudi? Arah itu bisa kita pertama nih nanti ketemu Bumi Merapi, terus desa wisata Ledok Sambi, bisa lurus terus sampai gerbang retribusi itu. Nah itu sampai Telaga Putri. Nah sebelum gerbang retribusi itu ada jalan ke kanan itu, nah itu arahnya wisata Kali Adem, Pak. Jadi pemirsa, kalau kalian ke Kaliurang itu jalurnya saya bedakan jadi dua ya. Jadi sebelum masuk retribusi ke kanan itu kalian bisa menuju ke arah Kali Adem. Nah di Kali Adem itu wisata yang bisa kalian peroleh ada rumah Mbah Marijan, kemudian ada Museum Sisa Hartaku, Jembatan Plunyon ya di situ. Lalu kalian bisa ke wisata Jeep Merapi. Kalau kalian pengen datang ke satu lokasi tapi dapat semuanya, saran saya ke wisata Jeep Merapi. Jadi nanti dengan Jeep Merapi ini kalian akan diantar ke 4 atau 5 lokasi itu pemirsa. Nah, sekarang saya ingin ngajak kalian untuk menuju ke Jeep Merapinya. Nah, pemirsa, kalau kalian menuju ke arah Kali Adem, itu ada banyak sekali wisata Jeep Merapi ya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi Jeep wisata Merapi, namanya Belantara Adventure ya. Nah, saya sudah ketemu dengan ownernya ini. Boleh kenalan Pak dengan siapa namanya? Nama saya Kirjo. Pak, ini kalau saya lihat itu tadi kan ada banyak sekali lokasi jeep-jeep wisata Merapi. Ini bedanya apa sih Pak dengan yang lain? Sebenarnya semuanya itu sama aja. Cuma kalau di basecamp kita, basecamp Belantara Adventure. Jadi kita melayani ke wisatawan terus sesuai rute. Sesuai harga. Nah ini untuk wisata Jeep Merapi itu biasanya mereka ada trip khususnya pemirsa. Jadi jalur-jalur wisatanya itu. Misalnya dari mini museum ini namanya Museum Sisa Hartaku itu ya. Ini yang museum untuk bekas letusan Merapi di daerah desanya Mbah Marijan itu. Kemudian ini bisa nanti ke Batu Alien. Ini apa ini pemirsa? Batu Alien ya. Lalu ada Bangker Kali Adem ini. Jadi jalurnya itu ke Bangker Kali Adem. Lalu ke rumah Mbah Marijan ini. Kemudian bisa nanti masuk ke trek air di Kali Kuning. Dan endingnya mungkin bisa di sunrise atau tempat untuk melihat matahari terbit pemirsa. Nah untuk jalur sunrise ini startnya mulai jam 4 sampai jam 7 pagi ya. Jadi nanti memang harus pagi ke sini. Jadi kalau dari Jogja ya sekitar jam 3 atau setengah 4 menuju ke sini. Terus untuk tarifnya ini pemirsa, ini ada 4 jalur ya. Ada jalur short, jalur medium, jalur long, dan jalur sunrise. Dan ini berarti sudah paket-paketan gitu pemirsa. Kalau mau pendek ini hanya 3, short 1, short 2, short 3 ini. Ada Mini Museum, Bangker Kali Adem, sama The Lost World. Kalau short 2 ini ditambahi dengan petilasan rumah Mbah Marijan. Sama kalau yang short 3 ini bedanya melalui trek air Kali Kuning. Lalu untuk yang jalur medium ini berarti agak lebih panjang sedikit ya. Kalau yang untuk jalur short ini durasinya sekitar 1,5 jam. Kalau yang jalur medium ini durasinya kurang lebih 2,5 jam. Ini ada 4 ya. Jadi Mini Museum, Lost World, Bangker Kali Adem, dan petilasan Mbah Marijan. Lalu untuk yang medium 2 ini Mini Museum, Bangker Kali Adem, air Kali Kuning, trek air Kali Kuning, serta Lost World. Kalau untuk yang jalur panjang ini, jalur long itu 3 jam. Ini ada 5 tempat wisata.
Ada mini museum, Lost World, Bangker Kali Adem, Petilasan Rumah Mbah Marijan, sama trek air Kali Kuning. Yang ini untuk jalur sunrise-nya. Di sini ada berapa sih Pak armada jeepnya? Ada 60-an. Jeep-jeep jenis apa Pak? Atau jeep semua itu? Jadi ada hardtop sama Willys. Tarifnya berapa Pak kalau mau pakai jeep dari Belantara Adventure ini? Itu macam-macam, ada short, medium sama long. Yang medium, yang shortnya itu 400, yang mediumnya 500, longnya 600. Untuk satu jeep ya Pak ya? Muat berapa itu Pak kira-kira? Anak sekolah bisa 5, kalau dewasa 4. Nah ini terima kasih sekali kepada Mas Yusdi sudah ngajak kita putar-putar seharian pemirsa. Keren sekali, pelayanannya ekstra sekali, nyaman di dalamnya. Untuk pemirsa dari Pak Dokter, kalau ke Jogja jangan lupa hubungi Jogja Trips Tour and Travel. Oke, nomornya saya cantumkan ya pemirsa. Lalu Mas Yusdi ini juga teman saya di Mataram YouTuber Community ya. Jadi beliaunya juga punya YouTube. Jenenge apa Mas YouTube? Jogja Trips juga. Oke, infonya juga ada di situ, cukup lengkap. Cukup sekian liputan kali ini bareng Jogja Trip. Terima kasih Mas Yusdi sekali lagi. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Pak Dokter juga subscribe ya pemirsa. Sampai ketemu di video selanjutnya.